Shalom Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan persekutuan doa Immanuel Smart Friend dan juga Moria. Selamat siang, kembali kita berada di ibadah Jumat. Pada hari ini, mari kita satukan hati kita. Mari kita boleh satukan fokus kita Bapak Ibu Saudara. Hari ini biar kita yang datang dengan kehausan yang sama. Bila hari ini kita datang dengan satu tujuan yang sama Bapak Ibu Saudara, untuk menyembah Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Sebab kehadiran Tuhan melebihi daripada segalanya Bapak Ibu Saudara. Apapun yang kau cari ada di dalam Tuhan Yesus. Kalau hari ini kau mencari jawaban dari setiap persoalan hidup, kehadiran Tuhan menjadi jawaban dari setiap persoalan kita Bapak Ibu Saudara. Apapun kau mencari kesembuhan, kau mencari keselamatan, kehadiran Tuhan menjadi jawabannya, menjadi kuncinya Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu mari kita datang dengan rasa syukur, sebab pasti ada jawaban. Pasti ada ketenangan, ada kedamaian dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus, ku bersyukur buat kebaikan-Mu. Tak pernah menyesal untuk mengiring-Mu selamanya. Biarlah pada siang hari ini di ibadah yang indah ini Bapak Ibu Saudara, kita yang join hari ini dalam ibadah online, kita bisa merasakan kehadiran Tuhan Yesus dimanapun kita berada hari ini. Lewat pujian ini yang berkata kasih yang sempurna itu yang telah kita terima daripada Tuhan, biarlah kasih itu menjadi kekuatan, menjadi pengharapan, sehingga kita boleh semakin percaya diri untuk melewati hari-hari ke depan. Mari sama-sama dengan saya kita mengangkat pujian kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Amin. Sungguh benar Tuhan, Kau adalah Bapa yang kekal Tuhan. Begitupun dengan kasih-Mu Tuhan akan kekal untuk hidup kami, untuk keluarga kami. Mari Bapak Ibu Saudara kita mengangkat pujian lebih sungguh lagi. Dengan iman kita mau katakan pujian. Ku
kasih yang sempurna, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku dapat memanggil Bapa, Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan oleh hamba-Nya. Mari kita siapkan hati kita, biarlah hati kita bagaikan tanah yang subur, sehingga setiap benih firman Tuhan yang hari ini akan dibawakan, yang akan kita dengar bersama, bisa bertumbuh, berakar dengan kuat, serta berbuah yang lebat, sehingga setiap orang-orang yang ada di sekitar kita bisa merasakan bahwa firman Tuhan benar-benar bertumbuh. Firman Tuhan benar-benar kita boleh aplikasikan dalam kehidupan kita. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat pujian ini dari refnya saja. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan,
yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kau selalu ada. Kau selalu ada bagi, kau selalu ada. Sekali lagi kita mau katakan kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Serahkan pada hambanya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan dalam kehidupan kami. Kau merawat kami sampai hari ini. Kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik. Kasih-Mu lebih dari hidup, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Tuhan, cengkerami Roh Kudus-Mu supaya tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi terus berpegang kepada panggilan yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kau perisai hidup kami, Kau pagar tembok seliling kami. Tidak pernah yang jahat bisa menyentuh hidup kami. Engkau Tuhan, upah kami yang sangat amat besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh berkata, amin. Shalom jemaat PD Moria dan Immanuel. Senang sekali boleh bertemu. Ya, Anda lihat saya nggak lihat Anda. Nah, saudara saya Tuhan, ini masih indah sekali. Sudah cukup lama tidak ke tempat ini, di mana saya berada hari ini, di daerah Jakarta Pusat. Saya percaya Anda di rumah juga yang online, juga nanti akan melihat rekaman ini rerun ke depan. Saya percaya bila berkat Tuhan berlimpah dalam kehidupan Anda dan saya. Nah, saudara saya Tuhan, kita sedang ada dalam masa-masa pandemi. Ada yang bilang PSBB terbatas, transisi, minor, mikro, apapun. Tapi saya percaya bahwa ada beda loh, teman-teman, antara ibadah, nonton ibadah sama ibadah. Beda. Kalau nonton ya nonton gitu ya. Kalau ibadah itu Anda terlibat aktif. Jadi Anda nggak cuma diam tapi nyanyi, ikut bersenandung, buka Alkitab. Ya kalau buka Alkitab itu susah, kenapa? HP-nya Anda pakai buat nonton kok hari ini. Yuk kita lihat firman Tuhan. Bagus sekali. Saudara Tuhan, firman Tuhan kita mulai hari ini di kitab Raja-Raja. Banyak orang pengen jadi raja. Nggak gampang jadi raja. Tapi kita buka kitab Raja-Raja saja. Anda yang sedang di rumah, work from home, sekarang kita ibadah from home. Beberapa teman juga ada hadir di tempat ini. Yuk kita lihat sebentar firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja ke-19. Saya suka dengan dua orang ini. Kenapa? Orang Yahudi itu punya, Timur Tengah punya nabi besar terbesar yang pernah ada, namanya Moshe. Terbesar pernah ada. Dia dikenal sebagai nabi hukum. Nabi hukum itu adalah the prophet of law. Jadi Tuhan bicara sama beliau mengenai hukum segala hal. Dan nabi kedua yang besar itu adalah Elia. Elia dikenal sebagai the prophet of temple, nabi bait suci. Itu bedanya antara Elia sama Musa. Nah, Elia ini menarik sekali. Kalau Anda pernah membuka dalam 1 Raja-Raja 17 ke belakang, kita akan fokus hari ini 1 Raja 19, tapi ini orang tiba-tiba muncul. Nah, Alkitab itu belajar hal yang menarik sekali. Anda kerja, profesional, oke, sekarang Anda sedang bekerja, tetap bekerja, puji nama Tuhan, kita terus bekerja sampai Tuhan datang. Tolong mengerti dalam hidup Anda dan saya, berkat itu berlimpah. Kalau kita melihat anugerah besar Tuhan dalam kehidupan kita, di Alkitab itu ada hamba Tuhan yang Tuhan pakai. Ada yang hidupnya dari lahir sampai meninggal, detail. Ada. Siapa misalnya? Daud. Dari lahir, dari kecil maksudnya, sampai meninggal ada. Salomo. Dari lahir sampai meninggal ada. Yusuf. Dari lahir sampai meninggal ada. Siapa lagi? Yakub. Dari lahir sampai meninggal ada. Apa sih artinya kalau kita membaca Alkitab yang isinya adalah hamba Tuhan dari kecil lahir sampai meninggal ada? Berarti hidup beliau, di mana Tuhan intervensi di sana, itu ada banyak sekali inspirasi yang kau dan saya bisa belajar. Nah, bagaimana kalau tiba-tiba hamba Tuhan yang dipakai di masa usianya, siapa lagi dari kecil? Musa dari kecil sampai meninggal ada. Tapi ada hamba Tuhan yang dari tengah-tengah diambil. Siapa? Elia. Kalau Anda membaca firman Tuhan, ini orang dipanggil Tuhan tiba-tiba muncul, antah berantah dari mana dia muncul. Nah, kalau kita mengerti antah berantah dia muncul, dia adalah rising star.
Saya nggak tahu. Pengen jadi rising star? Biasanya musuhnya banyak. Ya ini saya ngomong sendiri. Ya, Anda mau bilang iya dan tidak, saya nggak dengar Anda. Nah, yuk kita lihat sebentar. Elia itu luar biasa sekali. Muncul tiba-tiba, dan tiba-tiba langsung bicara sama raja. Bukan sama lurah, bukan sama RT, sama RW, sama camat, sama bupati, bukan. Langsung sama raja. Tuhan pakai orang ini rising star, meteor, nggak pakai garden. Begitu dipakai sama Tuhan, dia muncul ketemu raja, dia langsung tuding-tuding raja, dia bicara mengenai pertobatan kepada Raja Ahab. Rajanya stres, istrinya yang galak, Isabel lebih stres lagi, dan Elia mempertunjukkan begitu hal yang luar biasa. Selama hidupnya, dia buat 16 mujizat. Dan sepanjang usia dia hidup, belum pernah ada nabi sebelum dia dan setelah dia ada. Sebelum dia yang membuat lebih besar daripada 16 frekuensi mujizat. Moshe, Pak. Moshe hebat. Dia bisa buka laut Teberau, dia bisa pukul batu karang keluar air. Korah juga bisa masuk ke dalam gempa dan terbuka tanahnya nutup lagi. Banyaklah macam-macam, mana juga turun dari sorga. Tapi jumlahnya tidak sebanyak Elia. Yang menarik adalah Tuhan panggil Elia, dan kemudian dia membuat sebuah KKR besar, dan jangan lupa dia membunuh 450 Nabi Baal dan 400 Nabi Asyitoret yang Anda bisa baca di rumah ceritanya. PR, work from home, tambahan dari pendeta. Cari 16 mujizat itu apa saja. Kalau ketemu, hubungi pengurus PD Moria dan Immanuel, jangan hubungi saya. Siapa tahu itu bisa membuat nilai plus buat naik ke surga. Siapa tahu. Oke, 1-19. Saya cepat saja. Begitu dia dipakai Tuhan dalam sebuah kemenangan besar, tiba-tiba stres datang. Ancaman datang. Dan hari itu Alkitab berkata, saya akan membaca saja 1 Raja 19. Langsung ayat yang ketiga, menjadi takutlah ia, menjadi streslah ia, kemudian dia diancam mau dibunuh, dia lari, dan ayat ketiga berkata, takutlah Elia, dan bangkit pergi selamatkan nyawanya sampai ke Beersheba. Beersheba itu BR sumur, Sheba itu 7. Sumur dari sumpah 7 domba. Jadi zaman itu kalau bersumpah pakai dombanya 7, kayak meterai begitu, bersumpah di sumur. Sumur sumpah namanya. Teruskan. Yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun, sehari seperjalanan jauhnya, ia harus di bawah sebuah pohon arar dan ingin mati. Pernah ketemu Nabi mau bunuh diri? Bukan K-pop, Nabi. Mau bunuh diri. Banyak orang stres sampai mau bunuh diri. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambil nyawaku sebab aku nggak lebih baik daripada nenek moyangku. Masalah utama manusia adalah bersiap-siaplah kalau Anda ngalami sukses. Kadang-kadang makanya saya dulu belajar perusahaan Enron. Pernah dengar Enron Corporation? Gitu. Enron Corporation itu dipimpin oleh orang-orang dengan IP S2-nya 4, straight 4. Saya nggak tahu mau dikasih nama apa itu, magna cum laude atau apa, 4. Dan di situ adalah isinya orang-orang yang the best semuanya, yang seumur hidup nggak pernah ngerti kata gagal. Anda bisa bayangkan kondisi kultur budaya di situ. Diisi orang-orang yang seumur hidup nggak pernah ketemu gagal. Semuanya the best, dipacu saling berkompetisi. Jadilah perusahaan nomor besar, nomor 7 di dunia. Ending hidupnya tahun 2000 habis-habisan. Oh, saya baru lahir Pak, puji nama Tuhan, Anda generasi Alpha berarti. Oke, yang nggak ada, kalau generasi Alpha nggak ada di sini. Yang nonton di rumah juga tidak ada, yang lahir juga tidak ada. Oke, teruskan. Pak Enron teman Bapak, bukan itu nama perusahaan. Ini Nabi tidak pernah kalah. Dia muncul tiba-tiba, rising star, kemampuan luar biasa, ketemu sama Ahab, raja dan ratu. Dia bikin mujizat dan mujizatnya bertubi-tubi. Bahkan dia berkata, kalau aku nggak doa, embun sama hujan nggak bakal muncul. Anda bisa bayangkan, langit tunduk sama dia, sistem alam semesta tunduk sama dia. Dia diizinkan menggunakan mujizat yang sangat luar biasa. Tapi satu hari dia pengen mati dan berkata, aku nggak lebih better daripada pendahuluku. Punya hati merasa better, lebih baik daripada orang-orang sebelum kita, itu bukanlah hal yang baik, saudara. Dia nggak pernah, dia begini, siapa sih yang sebelum saya lebih hebat? Nggak ada, dia paling hebat. Dia berasa dia lebih baik. Kenapa? Dia membuat frekuensi mujizat lebih banyak, keberhasilan lebih besar, membawa bangsa Israel berbalik sama Tuhan. Bahkan dia pernah membuat mujizat luar biasa. Dia pernah bangkitkan anak janda yang mati. Dia pernah kasih seorang janda mujizat supaya tepung dan minyaknya nggak pernah habis. Ini kalau zaman pandemi buka toko sembako, Anda tewas semua Bapak Ibu. Bayangkan itu punya sembako, nggak perlu beli,
itu minyak sama tepungnya keluar terus. Anda mau ngadu sama orang seperti ini? Nggak bisa. Nah, dia bikin mujizat hujan dan embun nggak bisa datang. Dia bikin mujizat api dari langit. Dia bisa bunuh 850 nabi Baal. Anda tahu nih orang galaknya bukan main, kereng luar biasa. Dan terakhir dia pernah lomba lari dengan Raja Ahab naik kuda dan dia menang. Mujizat teleportation. Zaman itu saudara. Lawannya cuma satu, Boeing sama Airbus. Nah, hebat sekali. Teruskan. Yang menarik adalah waktu dia pengen mati, dia stres dan pengen mati. Makanya orang tuh harus tahu sejarah Bapak Ibu. Kalau Anda hari ini ada di posisi 8, anak tangga 8. Jangan pernah lupa sama anak tangga pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7. Orang harus tahu sejarah. Bung Karno berkata jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Tapi masalah utama kehidupan kita adalah seringkali orang berkata dalam hatinya, sejarah dimulai dari saya. Makanya orang bilang sejarah ditulis oleh pemenang. Nah itu artinya adalah dia menganggap dirinya adalah start dari sejarah. No, kita harus ingat kalau Anda mencapai hari ini posisi ke-8, selalu akan ada orang 1-7 yang tolong hidup Anda. Nah, saudara Tuhan, yuk kita lihat sebentar. Kemudian firman Tuhan berkata dengan jelas ayat ke-9. Setelah dia stres, masuk, pengen mati, Tuhan tanya sama dia begini, ayat 9. Masuklah ia ke dalam sebuah gua bermalam di situ, maka firman Tuhan datang kepadanya berkata, apa kerjamu di sini Elia? Anda pernah ketemu sama bos begini nggak? Kerjamu ngapain? Itu bukan pertanyaan bener ya. Itu sindiran, teguran yang paling sopan. Anda ke bengkel, si montir lagi kerja, bos lewat bilang gini, lu ngapain di sini? Pernah ya? Belum pernah. Nah, siapa tahu hari ini pemimpin Anda dengar khotbah ini akan bikin sama Anda. Lu situ ngapain? Kata apa kerjamu di sini hai Elia itu bicara mengenai salah posisi, salah fungsi, dan ketepatan waktu yang salah. Apa kerjamu di sini Elia? Itu berarti orang yang Elia tuju sedang salah. Anda tahu jawaban orang-orang kalau nggak paham? Kita lihat jawaban nggak paham. Aku kerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Ini orang tuh kalau sudah salah, biasanya merasa dia benar. Berasa gitu ya? Oh, enggak. Kalau mau tertawa di rumah atau dalam hati. Nggak ada yang ngelihat Bapak Ibu. Pastikan di belakang Anda nggak ada orang. Oke. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu. Dia pikir dia paling benar. Ya, aku tuh udah kerja giat loh, bos. Bukti nomor 2. Aku beda sama orang Israel yang meninggalkan perjanjian. Tahu nggak mereka buat apa? Gereja dibakar, meruntuhkan mezbah-mezbah. Nggak cuma melanggar perjanjian, merusak, bos. Teruskan, mereka kan apa? Membunuh nabi-nabimu, orang yang setia sama engkau, disingkirkan juga. Dan dia berkata, hanya aku seorang diri yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Satu kata, lebay. Nah itu dia. Nah, saudara Tuhan, memang lebaisme itu di mana-mana ada. Itu zaman Elia sudah ada. So Tuhan sudah terbiasa mendengar kata lebaisme seperti ini. Saudara Tuhan, tapi Tuhan itu baik. Amin. Dan hidup Anda baik, tapi itu saya juga baik. Ayat 13. Diulang lagi sama Tuhan. Apa kerjamu di sini hai Elia? Kalau bos sudah tanya 2 kali. Gini. Anda tuh saya percaya Anda profesional. Gitu. Saya juga pernah jadi profesional. Sekarang pun profesional. Kalau bos sudah bilang gini, kamu ngapain di sini? Oh, bos, ini bener ya bos ini. Bos bilang gini, kamu ngapain di sini? 2 kali kan ngerti ya? Ketiga kali itu SP3 loh itu. Ngerti ya, kalau 2 kali ngerti ya. Dikatakan apa? Apa kerjamu di sini Elia? Masih jawab yang sama lagi. Ayat 14. Aku kerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta. Orang kalau nggak nyambung itu kan berasa ya. Ada nggak punya teman begitu nggak? Nggak di perusahaan ini kan? Di kantor sebelah ya? Oke. Pasti ada, sudah gitu aja. Pasti ada. Nggak 1001 lah. Pasti ada satu lah. Ada yang kurang-kurang nyambung. Tapi sejak hari ini mendengar tayangan ini, mereka berubah luar biasa dan akan menjadi meteor. Oke. Meruntuhkan mezbah-mezbah, membunuh nabi-nabi dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup dan ingin mencabut nyawaku. Anda tahu Tuhan bilang apa? Satu jawaban dari Tuhan bilang begini. Ayat ke-18. Aku telah meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Bapak Ibu pernah tahu 7.000 orang nggak? Saya nggak tahu. Karyawan di perusahaan ini, gabungan ini berapa? Kalau menurut saya sih, kalau yang namanya grup ini digabung semua lebih tuh. Saya tuh tahu arti kata 7.000. Saya pernah lihat orang 10.000, 25.000 juga pernah. Dalam satu
Itu Pak, konser Pak. Bukan, ibadah. Saya kan pendeta Bapak Ibu itu. Ya, konser di ibadah maksudnya. Yang menarik adalah bahwa 7.000 orang itu mau disembunyikan tetap susah loh. Saya nggak tahu, Anda berasa susah nggak? 7.000 itu nggak gampang loh. Itu 7.000. Full penuh. Itu sudah klaster itu. Kalau corona klaster itu. Full semuanya. Dan pertanyaannya, bagaimana mungkin Elia matanya tidak bisa melihat 7.000? Orang tuh kalau sudah diri sendiri, merasa lebay bener. Repotnya adalah, dia nggak bisa ngelihat orang lain punya kerjaan loh. Menyembunyikan 7.000 menurut saya hal yang agak aneh. 7.000 itu susah disembunyikan. Dikubur susah kok. 7.000. Tapi Elia bilang, aku nggak lebih baik daripada nenek moyangku, cuma tinggal aku sendiri yang menyembah engkau. Saudara Tuhan, berasa nggak? Kadang-kadang kalau kita lagi berpusat pada sebuah keberhasilan kita, atau kegagalan kita di mata Tuhan, kadang-kadang semuanya jadi bayang-bayang sirna. Ini kita harus lupa. Apa sih fokus kekristenan sebetulnya? Alkitab berkata, kau jadi terang dan garam. Kekristenan selalu bicara mengenai hubungan dengan Tuhan dan orang lain. Waktu kita menjadi Tuhan dan diri sendiri, ada kesalahan di sana. Ingat, hukum pertama adalah hubungan dengan Tuhan. Tetapi yang sama dengan itu, Alkitab berkatakan adalah yang horizontal. Repotnya adalah, banyak orang ini lurusnya bagus, tetapi menjadi diri sendiri. Saudara Tuhan, yuk, saya sering ditanya orang, Pak, orang besar, orang kecil itu bagaimana sih? Saya percaya kita sepakat aja dulu ya. Anda kenal Bung Hatta ya? Kenal ya? Enggak lah, tahu ya. Pasti tahu dong. Tahu. Karena Anda senang kalau pegang uang yang bergambar beliau. Ya tahu. Ya tahu ya. Itu udah pasti gitu ya. Nah, di gambar beliau itu ada gambar proklamator, uang 100.000, 75.000 juga ada sekarang. Saya nggak tahu sudah punya apa belum. Gitu ya. Itu ada gambar Bung Karno, Bung Hatta. Bung Hatta adalah orang besar. Kita seruangan ini semua yang hari ini nonton, bahkan kelak akan riran ke depan nonton, sepakat orang Indonesia, Bung Hatta, Muhammad Hatta, orang besar. Tapi kita tahu yang namanya biografi beliau, buku-bukunya. Konon sampai beliau meninggal, sepatu Belly dari Italia pun beliau nggak sanggup beli. Ternyata ada orang besar yang duitnya kecil. Tapi banyak orang kerdil, kayak koruptor. Oh, ini seru nih, politik kayaknya. Yang orang koruptor tuh duitnya banyak. Tapi jiwanya kerdil. Ada orang besar yang duitnya kecil. Ada orang kecil kerdil yang uangnya banyak. Apa ciri orang besar? Kalau saya ditanya ciri orang besar adalah satu, apa esensi sebuah gereja? Apa esensi sebuah ibadah? Apa esensi dari kekristenan? Tongkat estafet. Amanat Agung bicara soal estafet. Dikatakan apa di sana? Bahwa memberikan sebuah peluang untuk majunya the next generation. Siapa orang besar? Daud. Satu hari Daud berkata, Tuhan aku pengen bangun bait yang bagus buat engkau lah, biar engkau bisa bertahta di atas kerubim segala macam. Tuhan bilang, nei. Tanganmu sudah berdarah karena engkau membuat perang Tuhan. Terus gimana? Kamu gak usah bangun. Tapi aku punya semua sumber daya manusia dan sumber daya alam. Oke. Anakmu saja yang bangun nanti. Slomo, iya dia yang bangun. Lagu gimana? Kamu gak usah. Kenapa? Tanganmu berdarah, Daud. Anda pikir Daud berhenti ya? Enggak. Daud tahu dia nggak boleh bangun. Emas, perak, kayu, batu, timah, tembaga, semua dikumpulkan, ditimbun besar-besaran. Apa tujuannya? Supaya kelak waktu Salomo naik tahta, langsung bisa membangun. Daud itu membuka jalan untuk pergerakan generasi berikutnya. He's a great man. He was a great man. Dia orang besar. Siapa orang besar lagi? Moshe. Usianya 120 tahun meninggal. Dan hari itu kelihatannya 110-112 tahun. Satu hari Tuhan berkata, ini bangsa minta air kurang ajar. Kamu ngomong sama bukit batu, nanti bukit batu keluar air. Musa saking keselnya, dia bukan ngomong, dia hajar bukit batu pakai tongkat 2 kali. Tuhan bilang, oke, karena kamu gak hormati aku, kamu gak bakal masuk tanah perjanjian. Kamu akan meninggal sebelum masuk. Musa nego sama Tuhan, nggak terjadi. Apa yang kita bisa dapat? Jangan pernah ambil keputusan waktu engkau lagi marah. Nah, super sekali ya. Oke. Catat sendiri Bapak Ibu. Kan catat, nggak ada yang tahu, catat semua. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Musa
merasa gini, ya berarti aku 8 tahun lagi, 10 tahun lagi aku akan stay di rumah. Oke. Menurut Anda, kalau Anda punya usia sekitar 8 tahun lagi atau 10 tahun lagi, pertanyaan saya, apa yang Anda buat? Ya, kalau nggak pandemi ya, kalau pandemi ya di rumah sudah, di rumah cuci tangan, itu pakai masker, atau jaga jarak. Apa yang Anda buat? Jawabannya satu, ya pelesir dong. Hari itu masih ada 2 raja, namanya adalah Sihon dari Heshbon dan Raja Og dari Basan. Anda tahu tingginya? 4 meter, bro. Goliat ngelawan Daud, itu kayak saya ketemu anak 3 SD. Goliat lawan Daud, itu sama seperti saya ketemu anak 3 SD. Tingginya. Anda tahu, Raja Og ketemu Goliat, sama seperti Goliat ketemu Daud. Goliat itu 3,2 meter. Raja Og 4 meter. Itu kalau main basket, sendirian. Masuk, keluar, masuk lagi. Dipegang itu ringnya santai, sudah santai, nggak usah lompat sama sekali. Mau dilawan 1 lawan 50 juga percuma. Anda bisa bayangkan itu. Dan Musa bilang gini, harusnya dia santai, dia akan latih Yosua yang perang, kan dia masih muda. Tapi Musa enggak loh. Dia opung, ini bukan opung lagi, opung-pung. Jadi udah apa? Engkong, taikong, apa? Kayak buyut, yut. Ini tua sekali. Dia yang angkat pedang, dia habisi 2 raja ini. Setelah itu, Yosua muncul, tinggal nyebrang Jordan. He was a great man too. Kenapa? Dia lakukan bagian dia, memudahkan the next generation. Siapa orang kecil? Orang yang suka pesugihan. Orang pesugihan itu adalah mengambil harta anak cucunya, dia prepare ke tempat dia. So, anak cucunya miskin semua. Itu. Kenapa? Terserah anakku, yang penting aku hidup bahagia. Aku nyaman, aku enak, terserah generasiku. Orang yang tidak memperhatikan generasi di bawahnya adalah orang kerdil di depan Tuhan. Wih, super sekali lagi, catat. Quotes hari ini, tulis. Terus, siapa orang kecil di Alkitab? Hizkia. Raja ini masih muda, cinta Tuhan, melayani Tuhan, Tuhan sayang sama dia, zaman dia properti maju, pendidikan maju, entertain maju, dan struktur pembangunan ibadah liturgi maju semuanya. Tapi usia orang siapa yang tahu? Akibatnya satu hari dia harus meninggal. Dan karena dia kena barah, dia harus meninggal. Nabi Yesaya bin Amos datang kepada dia dan berkata, Raja, engkau pasti mati. Kok gitu ya? Buatkan surat wasiat, karena sebentar lagi engkau pasti mati. Setelah Yesaya keluar, Hizkia menangis sama Tuhan, berkata, Tuhan, apa aku tuh kurang beribadah sama Tuhan sih? Ibadah Jumat, PD Moria, saya bukan cuma datang. Satu ruangan aku yang nyiapin semua, desinfektan aku yang buat. PD Immanuel, aku pengurusnya. Bila perlu, saya merger, saya pembinanya. Aku ini kurang apa toh Tuhan, sudah begitu baik sama Tuhan, sudah bikin segala hal, etc. Masa aku harus mati sekarang Tuhan, please tambah usiaku. Sambil menangis, dia menghadap tembok. Saya baru tahu saya masih kecil SD, guru saya kalau marah, Aruna, sini, ada tembok. Jadi ini tembok saya begini. Saya nggak tahu, zaman sekarang Anda masih begitu nggak? Kalau di sekolah guru marah? Nggak ya? Kalau zaman saya masih aja begitu. Jadi hukuman itu adalah murid ngadep tembok begini. Saya ngadep tembok gitu. Selama 1 jam. Saya tahu guru saya membaca kisah Hizkia. Dia ngadep tembok nangis. Tuhan, Nabi Yesaya belum keluar sampai ke jalan raya. Tuhan berkata, Yesaya balik. Kasih tahu sama Hizkia, tambah 15 tahun, diskon. Ini kan banyak diskon kalau di Smartfriend gitu. Dan dia bersyukur sama Tuhan, dia sembuh, dan setelah dia sembuh, dia bikin housewarming. Tumpengan sego liwet, nasi kuning. Dia open house, dia undang teman-temannya sosialita dari manapun ya toh. Crazy Rich dari manapun diundang sama dia. Dan setelah dia ada di situ, dia tunjukkan semua kehebatan, kekayaan, kekaisarannya, kerajaannya, emas semuanya. Setelah dia pulang, tamu-tamunya, Nabi Yesaya datang dan berkata, Raja Hizkia, ada apa Rabi? Siapa itu orang? Ya, orang-orang terkenal, orang-orang hebat, sosialita dari negara tetangga, negeri jiran. Ada siapa aja? Raja Babel datang sama penggawanya, raja datang, semua datang. Apa yang mereka lihat? Semua kehebatanku membangun kerajaan ini, aku perlihatkan. Kekayaan dari kerajaanku ini, sampai semua ornamennya, semua aku perlihatkan. Hizkia berkata, Raja bodoh kamu.
Kelak akan tiba satu masa, Raja Babel dan pegawai-pegawainya akan membawa tentara, merampok bait suci, dan semua yang kau perlihatkan, semua diangkut masuk ke negaranya. Ada tuh jawaban Hizkia. Dia bilang gini, Nabi, kapan terjadinya? Bukan pada zamanmu, karena engkau menyembah Tuhan. Pada zaman anakmu nanti akan terjadi. Ada tuh dia bilang apa? Yang penting aku tenang, yaitu terserah anakku. Yang penting aku nikmat, aku senang, terserah yang lain. He wasn't a great man. Orang kerdil. Anda tahu ciri orang besar, orang kecil? Yaitu tadi. Ayat ke-15. Tuhan kasih Elia 3 visi. Yang pertama, urapi Hazael jadi Raja Aram. Hazael itu adalah panglima orang kedua di Suriah. Nyari Hazael gampang nggak? Gampang. Nyari Perdana Menteri di negara tetangga tuh gampang banget. Perdana Menteri Singapura, Perdana Menteri Jepang, Perdana Menteri Malaysia, Perdana Menteri Inggris. Pasti ketemu. Kenapa? Orang kedua di sebuah kerajaan tetangga. Pasti gampang nemuin ini. Kalau cari orang kedua di kelurahan, ya susah itu. Susah itu. 2. Urapi Yehu, cucu Nimsi. Jadi raja di Israel. Nimsi itu orang besar, raja. Cucunya gampang. Saya tanya, siapa cucu Bung Karno? Gampang nyarinya. Cucunya Pak Jokowi? Gampang juga. Gampang ya. Kenapa? Cucu orang besar. Yang ketiga, engkau harus mengurapi Elisa bin Safat dari Abel Mehola. Elisa bin Safat dari Abel Mehola. Anda bisa bayangkan. Carikan Elisa, anak Pak Safat, dari kampung Abel Mehola. Itu sama dengan cari di Jakarta nama Budi Gunawan dari Tanah Abang. Sama itu. Nama Budi di Jakarta, Budi Boedi Budi. Ribuan Bapak Ibu. Anak Pak Gunawan, Anda tahu nama Pak Gunawan? Gunawan nama di Indonesia, waduh jutaan. Dari Jakarta Barat. Bayangkan cari Elisa bin Safat dari Abel Mehola, urapi dia jadi penggantimu. Dari 3 ini paling gampang mana? Cari Hazael. Paling sulit, cari Elisa. Yang dipilih yang mana? Elia pilih yang paling bawah. Anda tahu tipe orang besar? Dia nggak pernah cari yang gampang, yang sepele. Dia cari yang susah. Yang belum menikah, dengar saya baik-baik. Pesan yang bagus. Pikir sendiri pokoknya. Saya cuma ngomong gini doang, terserah Anda lo mikir pokoknya. Cari yang susah. Jangan yang gampang-gampang. Easy come, easy go. Kalau susah datang, Pak, susah pergi. Gitu. Yang gampang cuma satu, keselamatan di Tuhan Yesus. Tuhan yang memilih, bukan kita. Sebagai Tuhan, dia pilih yang Elisa. Ayat ke-19. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu Elisa. Hebat ya. Ini udah kayak sinetron aja nih. Ini yang mana ya Elisa? Ketemu. Orang kalau ikut jalan Tuhan, semuanya dibikin mudah. Makanya, Pak, saya minta tanda, Pak. Aduh, jangan kayak orang. Kalau betul aku harus kerja di perusahaan grup ini, pas aku nanti mau pergi, tokek berbunyi genap. Tokek, bukan. Tokek, oke. Tokek, bukan. Krrr. Nah itu hitung apa enggak tuh? Sama satu. Jadi intinya apa sih? Jangan suka pakai tanda-tanda begitu. Nanti kalau betul saya akan dia ada jodoh saya. Pertama kali lihat papahnya, pasti brewokan. Yang begitu-begitu jadi tanda, itu sangat sumir, sangat lemah sekali. Tanda yang Tuhan izinkan cuma ada satu. Kalau Tuhan setuju aku membuat A, sertai aku dalam perjalananku. Nah, itu yang paling top itu. Jadi begitu dia memilih Elisa bin Safat, tiba-tiba dia langsung ketemu sama Elisa bin Safat. Dan saya tahu Elisa bin Safat adalah betul-betul seperti anggota pengurus dari PD Moria dan Immanuel. Apa yang terjadi? Anda baca sendiri. Dia sedang membajak ladang pakai 24 lembu. Setiap tahun, saudara kita membuat ibadah kurban. Dan Anda baca di media massa yang ternama di Indonesia, setiap tahun ada sapi ngamuk, bener ya? Pasti tiap tahun ada, nggak ada yang smooth, pasti ngamuk, ngerusak. Saya ada tukang taman di tempat kami, dan setiap kamu korban, dia izin nggak masuk. Kenapa? Mau motong kambing sama sapi, Pak. Ya, habis itu nggak masuk lagi seminggu. Loh, kenapa? Sapinya ngamuk, Pak, diinjek kaki saya. Diinjek aja seminggu libur nih. Anda bisa bayangkan ini. 24 lembu. Anda tahu siapa dia?
mustahil dia orang miskin. 24 lembu, tanahnya nggak mungkin 1000 meter. Lah, tanah 1000 meter, 24 kebanyakan sapinya atau nggak daripada tanahnya. Ini minimal adalah 5-10 hektar. 24 lembu. Anda urus 2 saja susah loh. Coba aja kalau berani. 24, dia harus tahu ngikat kendalinya. Dia harus pasang gandarnya. Dia harus asah bajaknya. Dia mandiin tuh sapi, bukan mobil kita, tiap pagi dikosek itu. Dia harus tahu sapi mana yang sedang lapar, sedang sakit, sedang birahi, nggak boleh dia pasang. Harus diatur. Talinya bagus, dia harus pasang, waktunya harus tepat, dia ahli pertanian. Dan saya beritahu, Elisa bin Safat bukan anak orang miskin. Papanya punya PT, Perkebunan Sejati Sukacita Bahagia. Oh, ini Kristen banget ini, Kristen banget ya. Dari nama PT ketahuan, Anda imannya seberapa? PT Berkat Berlimpah. Nah, ini mikirnya duit doang nih. Ya, kelihatan nih. Tapi Kristen, tapi ya nggak apa-apa nama gitu ya. Harus gini, PT Tantangan Sejati. Nah itu berarti mendengar khotbah ini. Nomor 1 dikatakan bahwa dia ahli soal peternakan. Dia adalah direktur pewaris tunggal dari perusahaan ayahnya. Ini bukan orang miskin, ini profesional. Dia kerja, dia tahu sapi, dia mandikan sapi, makannya sapi, tahu pupuknya tahu, dia tahu pakai tali temali, dia tahu pakai bajak mengasahnya, dan dia memegang itu bujang-bujangnya. Dia mungkin memegang sekaligus yang namanya produksi, HRD, perancangan, semua di tangan dia. Maybe dia prestirnya. Dan dia turun tangan sendiri, 24 lembu. Kira-kira kalau ketemu orang seperti ini, kira-kira seperti apa orangnya? Dari pagi sampai malam, mimpinya sapi terus. Dia tahu soal persapian, dia ngerti sapi mana yang sudah harus istirahat, mana yang tidak, dia bisa lakukan semua dengan lengkap. Tolong mengerti, Elisa bukan orang biasa. Hebat ya. Dia itu bukan orang miskin. Bujangnya banyak, artinya apa? Perusahaannya jalan. Tiap hari dia tahu di kepala dia cuma sapi, ternak, perkebunan, pertanian, dia tahu hasilnya, kapan dia harus membajak, dan dia tahu waktu diatur semuanya, dan dia harus bereskan rumah tangga dan bujang-bujangnya semua. Satu hari Alkitab berkata, Elia lewat depan dia dan melemparkan jubah. Apa yang terjadi? Ayat 20. Elisa meninggalkan lembu itu, berlari ikuti Elia, katanya, izinkan aku mencium ayah ibuku dahulu, aku akan ikut sama engkau. Elia berkata, baik, pulang aja dulu. Ingat apa yang telah kuperbuat kepadamu. Elisa pulang, ambil lembu, sembelih, masak daging dengan bajak lembu, kasih kepada orang-orangnya, dan ia pergi menjadi pelayan Elia. Anda kerja, tiap hari bangun pagi, kerja, Anda hari Sabtu, dulu kerja, Anda hari Sabtu, Minggu pun masih kadang berpikir soal kerjaan. Karena Senin mau rapat, Anda perlu ide yang fresh, yang segar. Pertanyaannya adalah, Elia juga begitu kok. Yang gawat gini, waktu dia lagi naik lembu, ada orang lewat, sudah tua, pakai sorban, lempar jubah. Elia bukan tipe pemimpin yang komunikatif. Dia nggak begini. Anak muda, ada apa Kisanak? Kan gitu. Ini kalau saur sepuh gitu, Kisanak panggilannya. Engkau ikutlah aku nabi yang besar. Dari mana Elisa tahu ini Elia nabi besar? Berarti dia baca detik.com dong. Baca WA group dong, Instagram dong, update dong. Dari mana dia tahu ini orang tua adalah nabi besar? Yang kedua, harusnya bilang gini, Opa, ngapain di sini? Nanti ketabrak lembu, minggir. Dia lemparkan jubah. Harusnya bilang gini, jangan buang sampah di sini. Benar ya? Dari mana dia tahu begitu dilemparkan itu jubah, dia tahu hari itu dia terpilih menjadi pengganti. Tahu dari mana? Tiap hari kerjanya ngurusin lembu, PT, Perkebunan, Pertanian, Sejahtera, Mahkota, Berlimpah, TBK. Kan gitu. Dari mana dia tahu bahwa orang ini orang besar? Ini orang milih, lempar jubah, langsung ngerti artinya jadi pelayan. Pengganti Elia, tahu dari mana? Berarti selama ini dia kerja, walaupun tangannya kerja, otaknya kerja, tapi fokus hatinya tetap pada firman Tuhan. Seperti PD Moria dan Immanuel. Saudara Tuhan, ini menarik sekali. Kenapa ya? Di tengah dia kerja,
Tapi urusan spiritual, dia nggak ketinggalan loh. Saya ketemu dengan banyak orang. Wah, bisnis berhasil luar biasa. Suruh buka namanya kitab Efesus aja. Tangannya gemetar. Seperti habis mabuk. Nggak ketemu-ketemu. Gitu ya. Apalagi buka Hagai. Teman Bapak, oh bukan. Anda bisa bayangkan. Besar usahanya. Apa yang menarik? Ada kebanggaan apa dalam hidup seperti itu? Setelah kita kerja, dapatkan semua yang indah, mapan hidup kita di tengah pandemi, Anda masih bisa kerja luar biasa sekali. Nggak banyak loh Bapak Ibu, orang seperti Anda. Dan seperti saya tentunya. Yang kan kita bisa berkumpul bersama hari ini. Saudara Tuhan, Anda bisa bayangkan, ini sibuk setiap hari, tapi masih ngerti soal-soal begini. Ketahuan sekali nih anak. Urusan rohaninya beres. Dan pas dia kepilih, dia berkata, aku balik cium papa mama dulu ya. Apa sih artinya? Dia tahu kasih respect kepada senior. Banyak orang tadi itu. Sudah sampai level ke-8, ke-9, dia anggap level 1 sampai 7 itu sia-sia. Anda mungkin sebel sama guru SD, SMP, SMA Anda. Tapi hari ini kau bisa say thank you sama mereka. Kenapa? Karena mereka ada di sini. Engkau sampai di sini hari ini, saya mau beritahu, ada doa om Anda. Ada doa tante Anda. Doa nenek Anda. Doa bapakmu yang nggak pernah pulang. Ada doa mamahmu, doa kakakmu. Gak pulang Pak, iya Bang Toyib. Gak pulang-pulang. Ada yang bilang, siapa itu? Anda nggak tahu? Saya juga nggak tahu. Ada doa dari anakmu. Dan hari engkau berhasil, engkau mengatakan, ada doa pendetamu juga. Siapa yang tahu? Iya dong. Jangan disalahkan, itu ada itu. Anda nggak pernah tahu engkau berhasil karena apa. Tuhan sayang, engkau sayang. Tapi ada orang yang ngerti soal masalah penghormatan ini. Elisa ngerti loh. Dan ingat, atau ciri orang besar? Sebelum dia pergi, dia kasih makan orang-orang kecil. Dia kasih makan dulu semuanya kepada bujangnya. Baru pergi. Orang Jawa berkata, orang seperti ini hebat. Bukan colong pelayu tinggal gelanggang. Itu artinya, banyak orang sudah kerja, kabur. Tidak, dia bereskan semuanya. Ini pembelajaran hidup antara Elia dan Elisa. Engkau di mana hari ini? Lagi zaman Elia? Atau sudah di tengah? Atau zaman Elisa? Atau sedang berkutat dengan 7.000? Nggak ada orang sebaik aku. Udah bikin begini banyak prestasi. Masih nggak dilirik sama sekali. Dasar memang buta. Nah, Tuhan, apa salahku? Nah, itu Tuhan bilang itu satu hari. Masih ada 7.000 orang. Atau kau dekat Elisa hari ini? Kita berkata satu hari, Elisa ikut sama Elia. Dan namanya hilang 20 tahun. 20 tahun hilang. Dia baru muncul di 2 Raja-Raja. Oke? Kita lihat 2 Raja-Raja. Ini seri terakhir dari film seri. Yuk, selesai sebentar lagi. 2 Raja-Raja 2 dikatakan ayat ke-9. Dia ikut sama Elia dan namanya hilang selama 20 tahun. Hebat Pak orang ini. Yes. Satu hari Elia bilang gini. Ayat 9. 2 Raja-Raja 2 ayat 9. Mintalah apa saja yang kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripada. Dan Elisa berkata, aku minta 2 bagian dari rohmu. Double portion of your spirit. 2 kali dari rohmu. Kemampuanmu, aku minta 2 kali. Kehebatanmu, mujizatmu, aku minta 2 kali. Anda tahu Elia bilang apa? Ayat 10. Yang kau minta sukar. Pernah ngalami ini? Pernah ya? Bapak Ibu, selesai acara ini, saya traktir makan di restoran sederhana. Makan. Pilih. Apa saja, saya yang bayar. Oke? Makasih Pak. Tepuk tangan, makasih Pak. Anda lihat-lihat. Pak, kalau rendang ini boleh? Jangan, mahal. Apa rasa Anda? Minta apa saja, kulakukan padamu. Aku minta 2 bagian rohmu. Itu sukar. Pernah ngalami kayak gini? Anda ke mall, pilih, tas semua pilih jam tangan, pilih, saya yang bayar. Anda ambil tas, yang ini boleh Pak, itu mahal. Apa rasanya punya pemimpin kayak begini? Itu Elia tuh. Yang itu sukar. Elisa bilang, nih mabuk nih satu orang nih. Tadi minta apa aja, aku minta cuma 2 bagian, dia bilang sukar. Elia bilang, kalau bisa lihat aku naik, jadi. Kalau nggak bisa, nggak jadi. Dan tiba-tiba kereta berkuda Israel membawa Elia pergi, dan Elisa berteriak, Avi, my father, papa.
kereta orang Israel berkuda, berapi membawa engkau. Jadi Elisa itu mendapatkan anugerah. Elisa itu adalah nabi yang membuat mujizat 32. 2 kali lipat dari Elia. Elia 16, Elisa 32. Gak percaya, hitung sendiri. Ini lagi WFH, PR nomor 2, cari sendiri sana sudah. Tambahkan, kalau nggak ketemu tanya pengurus. Kalau ketemu nggak usah hubungin saya. Ngomong sama Tuhan sudah ketemu gitu. Siapa tahu nanti sampai di sorga ketemu sama Elisa. Siapa tahu kan? Yang buka itu dia. Mau kemana? Mau ke sorga? Kenal saya? Kenal? Muridnya Elia? Oh iya opung, Elisa. Puji Tuhan. Mau masuk sorga? Mau? Ada pertanyaan. Berapa mujizat yang aku buat? 1 kali salah, hanya bisa hair sekali lagi. 16. Oh, salah. Itu guruku. Lalu berapa? 33. Mirip ujian Tuhan Yesus. Tendang balik smartphone. Nggak jadi masuk surga. 32, Bapak Ibu, bukan 33, 32. Jangan salah ya. Siapa tahu ketemu, Anda jawab benar, siapa tahu bisa masuk, siapa tahu. Jangan lupa ingat saya. Oke. Saudara Tuhan, apa yang terjadi? Dia meminta dan dikasih. Jubahnya tertinggal. Elisa, Anda nih baca di rumah. Dia ambil jubah digulung. Sungai Yordan dipukul. Brak! Kebelah. Seperti zaman Yosua. Jubah itulah urapan yang dipakai kemana-mana. Tapi kelak setelah sekian tahun terjadi. Elisa nggak pakai jubah lagi. Kenapa? Dialah itu jubahnya. Saya ulang ya. Dulu dia pakai jubah sebagai tools. Tapi lama-lama dia nggak pakai jubah lagi. Dia itu toolsnya. Pernah lihat nggak film silat? Pernah ya? Berseri. Guruku dibunuh oleh musuhku. Paman, apa yang aku harus buat? Aku tidak punya pedang pusaka, musuhku punya. Pamannya bilang gini, nah, engkaulah pedang itu sesungguhnya. Kan gitu ya. Mantap ya. Ini sama kayak Kung Fu Panda, ya toh. Dragon Warrior toh. Pasti bukan rek loh. Apa kata Master Shifu bilang? Engkaulah. Ya, sama. Itu inspirasi diambil dari kitab ini. Gitu. Anda begini, oh gitu, catat. Nah ini, kurang nyambung ini. Ya, oke. Saya Tuhan ini menarik sekali. Jadi, setelah dia pakai ke depan, dia nggak butuh jubah lagi. Dialah itu jubahnya. 32 dia bikin mujizat dan luar biasa sekali. Apa yang Elia mau bilang sama Elisa? Kalau engkau menjadi pengganti aku, memang anugerah kau dapat. Tapi ada bagianmu untuk mengejar itu. Kalau engkau bisa lihat aku naik, berarti matamu sudah mata nabi. Keselamatan itu Anda terima yang pertama adalah pembenaran dari Tuhan. Gratis. Engkau tidak bisa milih Tuhan. Tuhan yang milih engkau dan saya. Perbuatan baikmu nggak berguna, karena Tuhan yang pilih kita. Tapi setelah engkau mengalami sebuah pembenaran justifikasi, ada respon manusia dalam pengudusan hidup yang kau harus lakukan. Kok nggak bisa bilang, wah kalau sudah gitu, aku nggak ngapain ikut PD, mending tidur. Itu. Mumpung di WFH di rumah, itu kalau ditanya, ayo ngapain? Lagi sakit, Pak, gejala, Pak. Gitu ya. Banyak alasan lah segala macam untuk lari. Dan ada begitu baik dan benar dan cerdik. No. Sorry Tuhan, kita berkata dengan jelas bahwa setelah Elisa dipilih Tuhan, Elisa yang harus mengejar terus dalam waktu dia ikut. Dia sabar ngikutin Elia. Anda tahu Elia modelnya kayak gitu kan? Setelah dia sabar ngikutin, 1 hari, kalau memang dia sudah bisa melihat, berarti memang dia layak. Hari ini kau terima anugerah besar? Yes, jangan lupa, ada rencana Tuhan dalam kehidupanmu. Anda bekerja hari ini, Anda kerja. Lu lakukan yang terbaik, tapi ingat satu hal, waktu engkau bekerja, di kepalamu, hati terdalam, engkau tetap berpaut sama Tuhan. Engkau nggak lepas sama Tuhan. Baca firman terus. Karena engkau harus mengerti, signal sorgawi datang, kau nggak pernah tahu kapan. Dan patut engkau pegang ini terus 1 hari. Seperti Elisa. Dia walaupun dia hebat loh. Perusahaannya maju pesat loh. Tapi kenapa waktu jubah dilempar? Dia tahu artinya. Ini anak belajar dong. Dia belajar pola kenabian, pola penunjukan. Dia tahu arti jubah Elia itu apa. Dia tahu cerita Elia dong waktu membuat yang namanya orang Israel berbalik pada peperangan di Gunung Karmel. Dia tahu semuanya. Ini anak bukan anak cupu. Ini anak sukses dan paham. Tuhan pilih dia. Anda bekerja hari ini dalam profesi.
Biarkan dalam profesi bekerja, engkau ketemu sama Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, berarti berlimpah-limpah umat-Mu yang mendengar langsung, mendengar secara live, online, juga yang nanti akan menonton rerunnya. Kami percaya berkat Tuhan berlimpah, waktu kami kerja, kami bertemu dengan Tuhan. Profesi kami kerjakan sungguh-sungguh kami bertemu dengan Tuhan. Dan kami kadang-kadang lupa, waktu kami bekerja, dalam bahasa asli abodah adalah ibadah. Satu hal yang sama. Berkati berlimpah-limpah umat-Mu. Dan biarlah kami boleh paham apa yang Tuhan mau buat dalam kehidupan kami. Hari ini, sampai ke depan, sampai Tuhan datang. Terpujilah nama Tuhan, berkati PD Moria, PD Emmanuel, seluruh karyawannya, semua yang ada, bahkan di gedung ini semuanya dalam anugerah Tuhan, kemajuan iman kami, pengurusnya semua, di rumah kami bekerja, di kantor kami bekerja, semua dalam kendali tangan Tuhan, dan apa yang kami buat dengan tangan kami. Tapi mata kami tertuju hanya kepada Tuhan dan rencananya. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami membuka tangan kami, fokus hati pada sorga, mari kita akan membuka hati tangan kita, fokus kepada Tuhan, biar berkat Tuhan boleh limpah kita terima. Berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah keluar masukmu, diberkati periuk bekal adonanmu, diberkati buah kandungan kesehatanmu, apapun yang kau buat dengan dua telapak tanganmu, Tuhan buat berhasil. Kemanapun kau pergi melangkah, Tuhan sertai kau berlimpah-limpah, mulai pada siang ini, saat ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati sama-sama boleh berkata, amin. Shalom.